Sebut tak? Qobliyah subuh. Apa yang pahalanya? Lebih baik 2 rakaat itu kita tunaikan bila dibandingkan dengan dunia dan isinya. Tidak dunia saja, jo isi-isinya. 2 rakaat Qobliyah subuh. Kalau salat sunat fajar, dia 2 namanya. Ingat pula ada juga jemaah mengatakan Qobliyah subuh itu sebelum azan. Kalau azan, salat sunat fajar. Ya bukan itu maksudnya. Kalau Qobliyah subuh berarti sebelum subuh, masuk waktu subuh dulu, azan dulu. Salat sunat fajar itu juga. Kalau di dalam hadis yang lebih baik dan dunia dan isinya itu fajar di situ disebutkan. Artinya satu salat 2 nama. Nah itu. Jadi kalau sebelum azan kita lakukan bisa jadi itu witir. Bisa jadi itu sholat tahajud, sholat malam lagi namanya. Sholat malam di waktu akhir. Kapan waktu akhir? Namanya belum subuh. Apa namanya akhir malam? Hah? Apa itu? Si ada P udah bilang. Namanya sahar, sahur. Kan sudah pernah saya jelaskan. Sahar itu waktu penutup malam sebelum fajar. Apa perintahnya di situ? Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di saat waktu sahar itu hum yastaghfirun, bila mereka mohon ampun kepadaku, karena itu penutup malam. Bila mereka memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni dosa mereka. Makanya amalan paling baik ketika Bapak Ibu berjalan ke masjid ini atau ke sholat ini, istighfar sebelum azan. Kalau sudah azan, itu amalan berikutnya yang melekat ke waktu subuh adalah salat sunat fajar. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi yang melekat dengan waktu subuh? Siapa orang yang waktu subuhnya dia sholat ke masjid, ya, bersama imam, lalu setelah itu dia duduk, setelah sholat itu duduk maksudnya berzikir. Berzikir ada 3 maknanya. Zikir seperti kita zikir setelah sholat, zikir namanya. Berdoa itu zikir juga namanya. Boleh baca Quran, zikir juga namanya. Istighfar, zikir juga namanya. Mendengar pengajian, zikir juga namanya. Sekarang ini Bapak Ibu zikir namanya. Dan siapa orang yang sholat bersama imam, maksudnya saya tadi, lalu setelah itu dia duduk berzikir, duduk berzikir, ingat kalimat itu. Setelah itu rakaatain, dia tunaikan 2 rakaat, maka pahalanya bagaikan menunaikan ibadah haji dan umrah. Nilai pahalanya, ingat itu. Dengan pula salah hati, kalau itu mengawa ke Makkah nah, sunat salah 2 rakaat, bukan itu nilai maksudnya. Bukan berarti menghapus kewajiban, tidak. Lalu ditunaikan 2 rakaat, apa yang didapat? Seperti pahala haji dan umrah. Bahkan Nabi mengulang-ulang 3 kali, tammah, sempurna. Tapi apa syaratnya? Subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, setelah itu dia tunaikan 2 rakaat. Berarti ini diambil oleh para ulama syarat syuruk. Menunaikan syuruk itu mesti mengikuti imam yang di tempat itu, di masjid. Jangan pula sholatnya subuhnya di rumah. Lalu datang sedikit pagi sholat rumah, masuk, mana bu, suruh cek dulu. Enggak, itu enggak berlaku. Barek syaratnya, barek bangun subuh kan, barek itu berjamaah, barek duduk. Nah, duduk. Bapak Ibu bilang
Murah duduk tuh. Bapak ibu duduk ini bukan karena ada makanan di belakang tuh. Orang-orang yang berzikir tuh, ahli zikir. Lata biasa kan. Cobalah selesai sholat subuh aku cikin sih baik. Pasti ada yang rasa kekurangan. Ya cikin tuh ya. Baik saya doa para syukur. Iya masih ada. Karena itulah biasa kan. Duduk setelah sholat berzikir itulah biasa. Bapak Ibu, dan itu amalan Rasulullah. Makanya bahkan kata Nabi, Bapak Ibu, datang sekelompok orang Badui, orang miskin, mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, langsung jadi orang kayu. Kenapa? Mereka sholat, kami sholat. Mereka baca Quran, kami baca Quran. Mereka itu bisa haji umrah, kami tidak bisa. Mereka bisa bersedekah, bisa berzakat, kami tidak bisa. Tentu mereka dulu masuk surga dari kami. Dulu mereka masuk surga dari kami. Bahwa itu semua amalan mereka bisa lakukan, kami tidak. Apa jawaban Nabi? Karena yang datang ini orang-orang yang Badui, orang-orang agak kejauh tinggalnya, orang-orang kampung sawah. Lalu jawab Nabi, oh enggak, orang miskin itu dulu masuk surga dari orang kaya. Sana nantinya. Benar ya Rasulullah? Ya benar. Amalkanlah ini. Apa amalan itu? Jangan pulang dulu selesai sholat. Berzikirlah dulu. Baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 33 kali. Baru pulang. Itu saja ya Rasulullah. Iya, kalau itu kamu amalkan, kamu dulu masuk surga dari orang kaya. Tandang ku amalan esok seluruhnya. Dikala mana? Saya sampai di tempat mereka dengan berselang waktu, mereka amalkan itu. Nampaklah di tempat mereka tuh ada orang kaya, ternyata sudah mengamalkan ini pula. Itu merasa tersaingi. Datang balik kepada Nabi, ya Rasulullah, bocor rahasia batang. Ternyata orang kaya mengamalkan itu pula. Benarkah? Benar. Kalau ada orang kaya yang seperti itu kata Rasulullah, maka dia dulu masuk surga dari kamu. Itu maksudnya Bapak dan Ibu, orang kaya itu kan sibuk. Awak kan tidak sibuk kan tidak orang kaya. Orang kaya mah ada sibuk. Orang kaya itu Bapak Ibu ku piti sibuk. Sehingga lah payahnya maitung piti itu kaya. Sehingga waktu sholat, untuk waktu sholat pun tidak ada. Kenapa? Jam 2 malam matanya kami tidur. Bila kan tak? Awak jam 9 baru tidak perlu disuruh kan ada. Itu kita doa, hati tenang, pikiran tenang. Orang kaya jam 2 malam belum tidur. Mungkinlah ke subuh baru kalau ngadan itu pun capek aja gue. Dah orang kek apa ya? Itulah kehidupannya terus disusahkan oleh dunia. Kalau ada orang kaya yang menyempatkan dirinya berzikir dia sesudah sholat, sesibuk apapun dia tinggalkan kesibukannya, maka orang seperti itu kata Rasulullah dulu masuk surga dari orang miskin. Itu saja isyarat dari Nabi. Zikir sesudah sholat. Makanya Bapak Ibu, kalau tidaklah tersasak kaya dan segala macam duduk. Atau ada pengajian di tempat awak, ikut tiap mana pengajian? Ya, sekali subuh saja. Ya duduklah sawanta. Duduk sawanta balasannya surga boleh. Nah, makanan dapet boleh. Apalah dia tak tahu kita apalah penyebab orang ingin capek, ulang capek lah. Kecian tiba di rumah aduh kerancu dan segala macam tak mungkin dah. Tiap hari dia solat. Betul. Ini duduk ini Bapak Ibu
Coba apa yang tidak kita dapatkan duduk sebentar ini? Yuqalul malaika Allahumma arhamhu, ya Allah turunkan rahmatnya, turunkan rahmat engkau padanya. Siapa yang duduk itu? Allah maafkanlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Yang berdoa bukan ustaz, malaikat. Tadi sahih Bapak Ibu, muttafaqun alaih. Yang ketiga, Allahumma tub alaih, ya Allah engkau terima taubatnya. Sebelum mereka meninggalkan tempat mereka itu, terima taubatnya. Makanya Bapak Ibu sambil duduk mendengar pengajian, hati beristighfar supaya dosa-dosa kita dia terampuni, taubat kita diterima. Mati kita, mati yang sampai di pintu Tuhan, siapa tahu kok jatuh, mati langsung masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Sudah bersih, sudah dihapus dosanya, sudah diturunkan rahmat untuknya, diterima taubatnya. Kan dunia cuma itu. Dunia tempat berdosa. Siapa orang yang berdosa bertobat, dia ampuni dosanya. Kalau dosa sudah diampuni, mustahil ke neraka. Tentu pasti surga. Jamaah dimuliakan Allah, dan itu ada di waktu subuh. Ada di waktu subuh. Makanya asfar. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Waktu subuh itulah solat yang disaksikan, mashhuda, kesaksian para malaikat. Bapak Ibu, malaikat shift malam dengan shift siang bertukarnya waktu subuh ini, membawa catatan amalan kita. Apalagi manusia kan banyak istirahat malam, jadi kesempatan berdosa itu amat sedikit. Makanya Bapak Ibu, tutuplah malam kita itu dengan penuh kalimat istighfar, dan sholat kita itu disaksikan oleh para malaikat. Maka jagalah waktu subuh, jangan mau kalah di ayam. Ayam alur subuh dan jagonya. Yang mengamalkan ini Bapak Ibu, aku beberapa hari yang lalu ke Dumai. Di Dumai itu kan banyak orang Cina. Ya, yang saya lihat orang Cina banyak. Kemudian kami penginapan dekat itu, dekat dengan masjid. Menjelang mencari sarapan itu, Bapak dan Ibu, orang-orang Cina belum waktu subuh sudah olahraga, sudah bangun, sudah buka kedai. Belum masuk waktu subuh. Mereka mohon maaf mungkin boleh jadi non muslim kan. Yang banyak mengamalkan ini kan mereka. Orang Jepang mana ada tertidur istilahnya. Seperti Jawa, bekulah buka kedai, bekulah usaha mana. Mereka kan disiplin dengan waktu. Hanya saja mereka tidak beriman itu saja. Tapi mereka sesungguhnya mengamalkan itu. Mereka mengamalkan ajaran kita. Yang punya itu kita, tapi yang banyak mengamalkan bukan kita. Itu yang harus saya katakan. Nah, padahal waktu ini amat dijaga dan disaksikan oleh para malaikat waktu subuh ini. Jamaah Bapak Ibu, lalu apa kaitannya dengan kita sampaikan tadi? Allah memanggil lewat panggilan yang disebut dengan azan, kata para ulama. Azan itu tahu artinya? Panggilan bukan. Azan itu uzun. Kamu sadar tak? Uzun itu Bapak Ibu ceklah di dalam kamus bahasa Arab, akan bertemu maknanya talingo, telinga. Jadi seruan yang didengar oleh yang bertelinga, kecuali kuali. Jadi yang tidak mau mandang seruan azan doang. Coba Ibu yang punya. Kuali telingo. Kuali kan telingo itu. Ya. Itu kenapa disebut uzun? Jadi setiap yang mendengar wajib fa'ajib. Saya ceritakan sebuah kisah. Kisah ini selalu mungkin pernah disampaikan guru kita. Ada seorang sahabat Bapak Ibu yang buta. Ja'a rajulun a'ma.
datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, dia tunanetra, buta. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak ke masjid? Dalam riwayat itu disebutkan dia minta sholat subuh. Bolehkah aku tidak ke masjid? Karena rumahku jauh dari masjid. Terus aku hidup sebatang kara, seorang diri. Istri tidak ada, anak tidak ada, keluarga tidak ada, hanya seorang diri. Tidak ada yang akan mengantarkanku ke masjid. Pendampingnya itu tidak ada yang kemantannya ke masjid. Dan aku dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Bapak ibu, rumahnya jauh, maaf matanya buta, tidak ada yang mengantarkannya ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Apa kata Nabi ini? Hal tasma'u nada abis sholat. Apakah di rumahmu terdengar seruan? Nah, kalau seruan kata ibu tadi itu baru nada. Nada itu syarat. Apakah terdengar bunyian seruan di rumahmu? Naam. Terangkan Rasulullah. Fa'ajib. Ini hadis riwayat Imam Muslim, ini apa ibu? Sahih hadisnya. Fa'ajib. Fa'ajib itu datang penuhi, wajib. Itu makanya ada ibadah ini sunat tapi pakai ancaman. Apa ancamannya? Siapa orang yang mendengar azan, dia tidak datang ke masjid, tidak menunaikan sholat berjamaah, Nabi berdiri. Siapa yang tidak ikut berjamaah? Yuk kita bakar rumahnya. Ancaman tak? Coba syariat ini berlaku sampai sekarang. Ada tanda rumah gitu. Menariknya lagi, para ulama hadis memberikan penjelasan, Pak Ibu. Apa penjelasannya? Berarti semewah apapun rumah kita, bersama isi-isinya, emas, uang, rumah mewah, tidak ada artinya itu semua kalau tidak sholat berjamaah. Tidak beruntung. Kenapa? Kalau dibakar itu habis adunya. Tidak ada gunanya itu kalau tidak sholat jamaah. Dia sunat tapi pakai ancaman. Ada juga sunat itu pakai ancaman satu lagi, kurban. Dia sunat muakkadah secara fikih, tapi pakai ancaman tak? Pakai ancaman. Siapa orang yang punya kemampuan di hari itu, lalu dia tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat dan datang ke tempat sholat kami. Nah, Jawa kan raminya musajid itu kan dekman minta dari kupon. Kupon. Jadi yang ada hukumnya sunat secara fikih, tapi pakai ancaman. Sama suara azan juga begitu. Apakah engkau mendengar seruan? Naam. Fa'ajib. Penuhi panggilan itu sekalipun engkau merangkak. Banyak orang paham hadis itu. Ya. Tahu lain. Enggak lain. Kadang-kadang paham itu beda. Itu makanya menjadi rugi kalau kita tidak datang ke masjid ini, bapak-bapak terutama. Ya. Kalau ibu-ibu boleh pilihan, tapi rugi juga kalau lah pensiun mana itu mana. Jangan kamu janji deh. Tapi kalau glowing susah. Kalau tak mau jadi tak ada yang glowing. Glowing itu Pak Ibu mendatangkan fitnah. Abu yakin Pak, masuk sahini di situ Pak. Nak kamari itu tuh Pak. Yakin Bu. Nah, itu lebih baik lupa karena fitnah. Tapi kalau selama ini guru saja. Maka rugi tak?
Aku tidak punya suami deh. Ibu kalau tidak punya suami deh, ibu berusaha surang untuk surang. Ambo bicara amalan kok, tidak berbicara yang lain. Tapi kalau ibu punya suami, sholat pun ibu di rumah, suami ibu sholat ke masjid, ibu dapat transfer. Beramal suami ibu dapat pahala. Jadi ada suami. Nah, buat dosa suami ibu kan cantik ibu dah. Dapat dah. Dia tak dapat dah. Karena dosa suami dia tanggung sendiri. Kami yang tanggung. Ibu buat dosa, tahu tu mereka berdoa. Suami dapat. Ibu buat pahala, kami tak dapat. Tak dapat tau. Apalagi kalau suami jadi ibu tu maknanya jangan lawan-lawan dia lain. Ibu salah. Nah, yang punya pasangan itu semua kebaikan yang dibuat suami ibu dapat. Ya, itu makanya kalau suami berbuat baik ibu dorong terus. Karena ibu dapat transfer pahala gratis. Tak mana ibu haji tak ada. Tak mana, tapi yang kewajiban ibu 3. 1 solat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga patuh. Nah itu saja. Bawa salah 3 kunci itu cukup deh ibu masuk sarung kunci. Tapi kuncinya 3 tu. Mana yang paling sulit? Patuh. Lain patuh. Awan-awan dia. Bayu sudah gampang. Selama bapak tidak mengajak bermaksiat, ikut sana. Selama dia tidak mengajak maksiat. Tapi kalau dia mengajak maksiat, ibu boleh tolak tanpa menyakitinya. Takkan ada perempuan itu Bapak Ibu seperti yang takkan ada bapak-bapak yang kami sekarang ini, takkan ada perangai kami seperti Firaun. Takkan ada. Firaun zalim, membunuh segala macam, tapi istrinya tidak pernah minta cerai. Aisyah itu pernah dia minta cerai di Firaun. Dah. Pada suaminya Firaun. Iku sakit saya baru cerai dia. Bapak Ibu sudah rayu 81% meningkat perceraian. 81% tanyalah pengadilan. Kawan baca itu peningkatannya 81%. Tuh. Bahkan ada yang akad nikah di dekat Ka'bah, bercerai di kafe. Jadi tak menjamin juga. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita amalkan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, aman. Nah, termasuk dalam hal semua kebaikan, ibu dapat transfer kebaikan dari suami. Apalagi sholat berjamaah ini, kok tak kalau udah ibu yang buat. Tidak siram. Ya siram itu tidak bisa MB, siram. Siram pandai-pandai ibu dah. Dan teko jujur lo pulang pengajian lo kan. Itu kan dekat lo udah. Cari sekali yang siram ustaz ibu aja. Pandai-pandai kok dekat lo. Atau pemalik siram sana. Jamaah dimuliakan Allah. 1. Mari kita tunaikan kewajiban ini, tidak ada lalai segala macam, insyaallah selamat kita. Apa janji Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Siapa orang yang ingin ditolong, yes, kita ibadah itu Bapak Ibu jangan lupa minta tolong. Wasta'inu, minta tolong lah. Minta tolong kok kan karena awak punya masalah. Lihat orang tak punya masalah, tolong, mengaruh tak doce. Tengok dia, orang punya masalah kan, dengan sabar dan solat menyelesaikan masalah. Kalau masalah tidak selesai sampai hari ini, boleh jadi solat wak bermasalah. Itu berarti adun tipu masalah ijazah palsu lah tipu leko.
Mungkin sholatnya tidak selesai, dituntut orang lain. Selesai sholat, Allah janji wasta'inu bis sabri. Satu, kata para ulama, kita dipanggil oleh Allah lewat panggilan sholat. Yang kedua, ada panggilan itu wa atimul hajj umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrahmu lillah, karena Allah. Kemarin kita mengantar jemaah haji. Mungkin sebagian jemaah, mungkin ada yang dari sini, artinya ada yang berangkat menunaikan ibadah haji. Kita lepas dengan suatu harapan. Apa harapan kita kepada mereka? Nah, boleh aku tanya, atau mabrur? Menikah, berubah. Mungkin include semuanya apa ibu sampaikan tuh. Mabrur itu coba kita ambil dari bahasa Allah sebenarnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata kuncinya di situ. Sekali-kali tidak kamu itu birrun, manusia paling baik. Kenapa? Karena berkumpulnya semua kebaikan. Birrun itu puncak kebaikan. Ya, ada birrun, ada hasanun, ada khairun, ada solihun. Jadi birrun itu paling tinggi posisinya itu. Semuanya artinya kebaikan, baik juga. Kata Allah, kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sebelum hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebelum engkau mengeluarkan yang engkau cintai, yang kamu cintai. Apa yang dicintai oleh manusia? Harta, al-malun, harta. Di orang yang mabrur itu birrun, satu kebaikan. Kalau banyak berkumpulnya semua kebaikan, maka jamaknya menjadi mabrurun. Itu makanya mabrur itu melekat kepada orang yang haji. Kenapa? Karena ibadahnya itu dua, ibadah fisik dan ibadah harta. Makanya sempurna itu. Disebut sempurna itu fisik iya, harta iya. Dua-duanya dipakai untuk menunaikan ibadah. Dan di dalam ibadah haji itu, kalau sholat kita itu ibadah fisik, kalau zakat kita itu ibadah harta saja. Kalau haji ibadah fisik iya, ibadah harta apalagi. Piti 50 juta itu banyak tuh. Balian sanjay depanmu banyak tak? Oh banyak. Waktu tunggunya 13 tahun yang sekarang, yang berangkat sekarang ini. Mereka mendaftar 2012-2013 kan, berangkat. Masa tunggu yang cukup lama. Kalau sekarang mendaftar 30 tahun. Yang haji sekarang mendaftarnya bulan haji, misalkan bulan Juni daftarnya dia dapat penalti lu 10 tahun. Tahu penalti? Tidak boleh mendaftar dalam jangka waktu 10 tahun. Tambah 30 tahun. 40, nyokulah umur 60. Ya mudah sekali-kalinya Pak. Nah, makanya ketika memberikan pesan-pesan untuk nasihat atau bentuk nasihat kepada jamaah haji yang berangkat kemarin, saya mengatakan begini, manfaatkan waktu yang 40 hari kurang lebih itu berada di tanah suci beribadah. Kenapa? Boleh jadi itu haji terakhir kita. Kenapa? Oh taruhlah sehat badan ada uang, belum tentu bisa makan. Kenapa? Ada aturan. Oh banyak pikir haji puroda pun begitu juga. Tentu tidak seharga sekarang, nanti berangkat lagi. Kenapa haji puroda sekarang? Setidaknya setengah Ya ada juga yang di bawah itu, tapi tentu dengan hotelnya. Belum tentu juga jadi berangkat. Makanya maksimalkan ibadah. Ya, dengan segala ya aturan-aturan. Kalau kita lihat sudah mulai nampak Bapak Ibu ujian haji sekarang paling berat kan.
Beratnya itu di aturan. Karena Arab Saudi punya aturan baru. Apa aturan barunya? Syarikahnya tidak 1 lagi, 8 sekarang. Jadi apa dampaknya kepada jamaah? Ada. Maka terpisah-pisahlah walaupun satu hotel. Terpisah-pisah hotel, terpisah-pisah mobilnya, ya. Karena orang Arab itu ikut aturan biasanya. Kalau syarikah itu perusahaan yang mengelola bagian haji. Jadi kalau kita misalkan terdaftar di syarikah ini suaminya, ternyata istrinya di syarikah ini, ya telah dicek di sana, maka ada harapan, ada kemungkinan bisa. Yang paling menyedihkannya kemarin, jadi jamaah mana itu paling kaya di sana. Anak ini berangkat mengawankan orang tua yang kursi roda. Ironya tak bisa. Siapa yang ngurus orang tuanya? Itu ada pendamping, pembimbing lah soalnya pendamping kan. Suatu kloter, ketua rombongan. Syarikahnya berbeda. Syarikah A misalkan di ketua rombongan, jamaahnya syarikah B. Bisa lah mereka. Gimana ibadahnya? Nah, itu yang sekarang sedang ya jadi ujian. Tentu kalau ibadah itu satu istilah ujian ibadah. Makanya Bapak dan Ibu, berbekallah kita. Makanya tujuan haji itu ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalkan dirimu dulu. Apa sebab? Bekal ketakwaan. Kalau berangkat kamu dengan uang, dan orang kayu dan orang iko mampu, tiba di sini ujian ketakwaanmu berat. Kalau haji tahun lalu kredit, haji 2003 kredit juga, 2023 kredit juga, haji 2024 kredit dia, kemudian hotel jauh, kemudian panas yang mencapai 53. Allahu Akbar. Haji sekarang beda lagi ujiannya. Nah itu makanya saya berpesan kemarin Bapak Ibu, terutama pada mereka calon haji, semua tidak ada kembalinya kepada kecuali ketakwaan kita sebelum berangkat. Bapak Ibu, di dalam perjalanan yang pernah Bapak Ibu rasakan, ada kalau ingin tahu seseorang itu siapa, ajak berjalan. Kami itu nasihat Nabi. Awak kalau ingin mengenal orang, ajaklah dia berjalan. Keluar sifat aslinya. Kok sampili nampak itu. Kok pameran nampak. Dan di dalam perjalanan 3 hal pasti ada. 1, mato mengantur. Yang kedua latih. Dan ketiga nita. Orang yang 3 pun tak boleh diganggu. Dan mengganggu orang yang takkan kurang lalu. Dan diganggu. Membaliaknya. Dan mengganggu orang yang nita. Itu orang nita. Nah, apa kalau sedang lita Bu? Dan menyeh-menyeh Bu. Ataan nasi. Nah, kenapa orang sedang lapar dia akan muncullah sifat asli. Berang. Yang ketiga latih. Orang kalau latih jangan diganggu. Dan 3 itu ada di orang safar perjalanan. Termasuk haji. Ini cerita saya ceritakan Bapak Ibu karena lah pengalaman membawa orang. Makanya jamaah kalau ingin menjaga dirinya, cukup dirinya sendiri dengan ketakwaannya. Sehebat apapun pendamping pembimbing, Bapak Ibu, sulit mengendalikan jemaah ini kalaulah sifat orangnya tidak takwa. Sulit. Kok mengecek ke 7 rinyo aku lain sering menyeleneh bahasa Bapak Ibu. Kalau disuruh membawa orang Jawa 100 muah daripada membawa orang Minang 10 orang. Dan pernah aku alami.
Bukan karengkang saja ini. Suku mengecek tuan. Nandak patut dikecekan juga. Contoh, tidak perlu ditanya rasanya Ustaz, baca membuat tawar zam-zam. Tidak perlu tanya. Di malu kan tentu dia begitu. Tapi ditanya, aku mau dekuk mesti dia orang Ustaz. Mana mau dekuk? Kalau kau jadi tukang mana dia? Ya kan orang Minang yang bobot tadi. Kadang-kadang aku jawab saya, Pak, kemarin Pak ibadah Pak. Nah kalau Pak tanya tentang tawaf, aku tunjukkan, aku tawaf yang carunan itu. Nah kalau mau deko Pak tawaf salah, aku caru sa'i. Nah, begitu. Nah, kalau di haji, aku caru lontar. Tunjukkan. Tapi kalau di luar konteks itu baca lu menjawab, tidak dijawabnya menyaringi. Kan supaya rawat begitu. Tidak diiwan kecil juga. Macam-macam itu. Sementara dalam haji itu siapa orang yang disebut mabrur selama dia mau menjaga perkataan kotor, kan gitu. Perkataan yang tidak baik, ya, menjaga diri. Nah, kalau mampu menjaga itu, pulang bawa mabrur. Itu makanya ada istilahnya dalam haji itu Bapak Ibu, ritual melontar jumrah. Saya berulang-ulang menyampaikan ini, melontar jumrah itu bukan sekedar batu yang Bapak Ibu campaan. Membayi setan, bahkan tidak batu dia tarumpah di campaan itu. Dan tahun lalu itu jemaah itu. Batu kan hadiahnya untuk tiga itu tentu 21. 77 kan. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Di Nyonda baru Jumratul Aqabah punya campaan kan 21. 21 sekalinya campaan, tidak tujuan. Mana batu ibu tadi? Kamu campak situ saja. Bukan, yang setan ibu kita ya. Sementara mencari batu sekitaran situ kan susah Pak. Yang hadir di situ kan dakwah kan jutaan manusia. Nah, itu apa sebabnya Bapak Ibu? Mungkin boleh jadi tak paham atau mengantuk sedang manasi atau memang sok tahu. Apa ya orang awam. Itu yang mengetahui. Jadi jemaah dimuliakan Allah, selama mau menjaga itu melontar jumrah itu membuang semua sifat buruk. Makanya kemarin saya pesankan kepada jemaah, catat sadalah sifat buruk awak, bawa ke tanah suci, campaan disinankan dibawa pulang. Oh ibu pandutu, yo macam pak sini. Ibu pembenang, yo campak sini. Ibu hasad, iri, dengki, gibah, yo campak sini. Semua sifat buruk itu maknanya aqabah. Sifat buruk yang muncul dari diri sendiri. Makanya jumratul aqabah dulu. Nah berikutnya jumratul aqabah, jumratul wusta, jumratul ula. Jumratul wusta, sifat buruk muncul dari orang yang di samping awak, keluarga. Yang ketiga, ula, sifat buruk yang jauh. Jauh itu mana maksudnya? Lingkungan, kawan, jemaah yang dari hubungan jauh, tapi memunculkan sifat buruk darinya kawan. Campaan di sini. Kalau semua sifat buruk dan dicampakkan, apa yang muncul? Sifat baik. Sifat baik apa bahasa Arabnya? Birrun, jamaknya mabrurun. Itu yang mabrur. Makanya orang pulang haji itu elok-elok. Karena yang hanya campaan senang. Suami itu Pak. Ada tak Pak Haji pembela? Tidak, belum kok semangat jawabnya lain. Haji marah-marah. Ada tak Bu Haji sombong? Awaklah haji. Tak boleh. Kenapa? Bapak Ibu, saya sering menyampaikan ini. Tujuannya untuk kebakan haji itu dapatnya di tanah suci, mabrur itu. Prakteknya di mana? Di tanah air. Makanya kalau ada Pak Haji sombong, nah itu bermasalah hajinya. Kalau ada Bu Haji onge, nah itu bermasalah. Pak, bila pulang hanya maksudnya.
Bila Pak Tibo diamnya, Pak Haji. Bila Tibo bukan masalah. Ibadat tak ada punya gelar. Tidak ada punya gelar. Kalau ngasih gelar jangan haji saja. Semua ibadat kasih gelar. Ini kenapa haji saja? Ya misalkan Zulkifli SHI. Tidak saja hukum Islam, solat, haji, infak. Kasih aja gelar semua. Persoalan sekarang Bapak Ibu, orang banyak yang ke situ. Bahkan coba perhatikan orang Arab tuh memanggil apa ibu haji kapan? Kalau karajo salah karajo haji haja ikut sak laki-laki ibu payo ke situ haja awaklah haji karajo salah jadi karajuan dua sak laki-laki itu maknanya. Begitu juga kita ladale An-Nisa merek WC-nya di situ. Apa iya ke situ? Haji. Rose. Ndak mau kurut selain ruh. Kalau ruh itu lewat tidak? Keluar ruh sekalian. Kalau dah keluar ruh apa namanya? Mati sudah lain. Itu dah tak disabit ya. Ruh mati sudah lain. Dari kecean mana ada. Itu salah tu. Awak dah haji. Kamu orang baik. Jangan karajo salah di karajuan tu. Sesungguhnya gelar itu membimbing kita, kata Ustaz Ali Dayat. Membimbing kasihnya. Ketika ke karajuan yang salah, karena itu dia haji mah. Ketika karajo guru, dia lah hajah. Pantas ikut karajuan. Sekian waktu dan sekian uang, sekian masa tunggu. Apakah sia-sia hanya perbuatan buruk ini? Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik. Kami beri panggilanmu ya Allah bagi mereka yang mereka ibadah haji. Dan Bapak Ibu semua, dan ibadah ini tidak ada balasan kecuali surga. Laisa jaza lau ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mana? Yang pulang membawa mabrur. Terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah memanggil lewat kematian. Semua kita ini pasti mati. Tak ada satupun yang bersisa. Setiap yang mati tidak pernah balik lagi. Tak pernah balik. Kalaulah balik Bapak Ibu tentunya ceritakan bahasa sakit mati. Bahas di sinan. Kode tidak itulah. Maka dari itu siap saja. Akfiru kata Nabi, banyak-banyaklah kamu lil maut zikra, mengingat kematian itu. Silakan ingat kematian selalu. Itulah yang disebut dengan orang beriman yang cerdas. Siapa orang beriman yang cerdas? Orang yang banyak mengingat kematian. Panggilan itu pasti. Tidak ada Bapak Ibu yang tidak pasti itu adalah kapan waktu. Tidak dia tahu kapan waktunya. Kalau dia tahu jam 2 balik beko kita mati sudah. Dia mau keluar dari sholat. Tidak mungkin. Kenapa lah tabayang? Pulang lagi kerja anak dah macam dia balik mati. Begitu juga kita. Kenapa? Kalau tidak tahu kapan itulah. Makanya apa pesan Allah? Sesungguhnya orang yang beriman itu dia tsumastaqamu. Mereka istiqomah, maka Allah turunkan malaikat mencabut nyawanya. Tatanazalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan cemas, kematian ini tidak sakit. Wa abasyiru bil jannah, surga sudah menunggu. Maka itu Bapak Ibu, 3 pesan para ulama ini menjadi amalan bagi kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini, terutama untuk yang menyampaikan dan untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.